Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan ngobrolin satu pertanyaan nih yang mungkin relevan buat banyak wanita senior. Ya, soal kapan sih sebaiknya kita, khususnya wanita di atas 65, berhenti pakai bra. Kita coba gali deh, tanda-tanda dari tubuh kita itu apa aja dan kenapa bisa begitu. Anda pasti tahu kan, rasanya lega banget gitu pas lepas bra di akhir hari. Haha, iya banget. Nah, ternyata itu ada penjelasan biologis dan kesehatannya loh, apalagi kalau usia nambah. Betul sekali. Ini bukan cuma soal gaya atau kebiasaan aja ya, tapi lebih ke dengerin apa kata tubuh. Tepat. Karena kan seiring usia, tubuh kita ya pasti berubah secara alami. Berubah gimana tuh contohnya? Ya, kulit jadi lebih tipis, terus kurang elastis lagi karena produksi kolagennya menurun. Komposisi lemak di payudara juga bisa geser, gitu. Terus otot dada, otot punggung itu bisa melemah. Postur juga kadang jadi agak bungkuk. Oh, oke. Nah, akibatnya, bra yang dulunya nyaman banget, sekarang mungkin malah jadi nggak pas. Malah bikin masalah baru. Oke, mari kita bedah nih ya. Sumber ini bilang ada beberapa tanda kunci. Salah satu yang paling kelihatan mungkin ya, bekas merah atau lekukan di kulit, di bahu atau bawah payudara gitu, yang lama hilangnya padahal bra udah dilepas. Ini bukan sekedar bekas biasa dong berarti. Betul, itu bisa jadi sinyal, mengingat kulit sama bantalan lemak alami di bahu itu makin tipis ya seiring usia, bekas yang awet itu bisa jadi indikasi ada tekanan berlebih. Entah ke pembuluh darah, jadi sirkulasi keganggu, atau mungkin ke saraf. Jadi ya ini lebih dari sekedar nggak nyaman sesaat. Ngomongin kulit nih, gimana sama iritasi atau mungkin ruam yang kadang muncul di lipatan bawah payudara? Itu kan area yang agak lembab ya. Bener banget. Area lipatan bawah payudara, nama kerennya lipatan inframamari, itu emang cenderung hangat dan lembab. Kalau pakai bra ketat, apalagi yang ada kawatnya, itu bisa ngerangkap keringat, terus gesekan terus. Ah, iya. Nah, ini kondisi ideal banget buat iritasi kulit, atau malah infeksi jamur kayak kandidiasis. Itu infeksi jamur kandida. Wow. Kondisi ini bisa diperparah juga karena kulit wanita menopause itu kan lebih tipis, penyembuhannya juga lebih lambat. Selain kulit, ada lagi nggak? Misalnya nyeri bahu, leher, atau punggung gitu. Seringkali kan kita anggap, biasalah udah tua sakit punggung. Nah, itu dia. Bisa jadi banget bra yang nggak pas itu jadi kontributor utama nyeri-nyeri itu. Oh iya? Gimana ceritanya? Jadi gini, kalau tali bra terlalu ketat, itu kan narik bahu ke bawah dan agak ke depan. Terus, kalau pita belakangnya, bagian lingkar dadanya itu naik ke atas atau malah terlalu mencekik, wah postur makin nggak bagus. Ini bisa banget memicu nyeri kronis di bahu, leher, punggung. Apalagi kalau ukuran payudaranya lebih berisi. Masuk akal sih. Terus ini ada lagi nih soal pernapasan. Katanya bra bisa ngaruh ke napas, sampai bikin sesak gitu. Bener nggak sih? Bisa jadi, terutama bra yang ketat di bagian lingkar dada itu ya, itu bisa membatasi kemampuan tulang rusuk buat ngembang pas kita narik napas. Oh gitu ya? Iya, akibatnya kita cenderung napasnya lebih dangkal, pakai dada bagian atas saja, bukan napas perut yang dalam dan lebih rileks itu. Jadi nggak optimal gitu ya napasnya? Betul. Nah, buat Anda yang mungkin udah punya masalah pernafasan sebelumnya atau gampang capek, ini jelas bisa bikin gejalanya kerasa lebih berat. Wah, nggak nyangka ya efeknya bisa ke situ. Ada lagi nggak dampak lain yang mungkin kita nggak sadari? Ada lagi nih, ini kaitannya sama sistem drainase tubuh kita. Sistem limfatik namanya. Sistem limfatik? Kayak apa tuh? Itu sistem yang bantu ngalirin cairan getah bening di tubuh. Nah, bra yang neken terlalu kenceng, apalagi di area ketiak sama sekitar dada, itu berpotensi menghambat aliran limfatik ini. Kalau alirannya nggak lancar, cairannya numpuk. Bisa jadi bengkak atau kerasa nyeri di payudara atau ketiak. Nah, ini nih, mungkin yang paling bikin kaget dari sumber ini. Kan banyak yang percaya kalau pakai bra itu penting biar payudara nggak kendur. Ternyata, nggak sesimpel itu ya. Malah, bisa jadi sebaliknya menurut sumber ini ya. Ada dugaan kalau pakai bra terus-terusan, itu justru bisa melemahkan ligamen penyangga alami payudara. Namanya ligamen Cooper. Kok bisa? Ya logikanya gini, karena tugas menyangganya udah diambil alih sama bra, ligamen sama otot dada jadi kurang kerja, kurang terlatih gitu. Akibatnya dalam jangka panjang ini malah dikhawatirkan bikin payudara jadi lebih kendul pas branya dilepas. Agak ironis ya. Iya juga ya. Terakhir nih,
Sinyal yang sifatnya lebih ke perasaan, kayak rasa males, nggak nyaman, bahkan stres gitu kalau mikirin mesti pakai bra. Ini intuisi tubuh bukan sih? Bisa dibilang gitu ya, kalau Anda udah ngerasa terkekang atau iritasi secara fisik maupun mental atau jadi stres cuma gara-gara mau pakai bra, wah itu sinyal kuat dari tubuh. Artinya ada sesuatu yang nggak pas yang perlu Anda dengerin dan perhatikan. Jadi kesimpulannya gimana nih dari semua obrolan kita? Intinya, ya tubuh kita pasti berubah seiring waktu, itu normal. Dan kalau bra kita nggak ikut adaptasi, ya dia malah bisa jadi sumber masalah ketimbang manfaat gitu ya. Betul. Tanda-tanda fisik tadi kayak bekas merah, nyeri, sesak, sampai rasa nggak nyaman secara emosional itu semua cara tubuh ngomong ke kita. Pesan utamanya sih, ya dengarkan tubuh Anda, prioritaskan kenyamanan. Nggak ada aturan kaku, harus pakai bra terus, atau nggak boleh sama sekali. Sekarang kan banyak alternatif yang lebih nyaman. Ada bra tanpa kawat, ada bralette, kamisol yang ada penyangga ringannya, atau bra yang bukaannya di depan, itu lebih gampang. Atau nggak pakai sama sekali ya kalau di rumah misalnya. Iya, betul. Atau nggak pakai sama sekali, terutama pas lagi santai di rumah. Terus, pilih bahan yang enak di kulit, kayak katun atau bambu gitu. Ini bukan soal benar atau salah kok, tapi soal apa yang terasa paling baik, paling pas buat Anda di tahap kehidupan Anda sekarang. Memilih kenyamanan itu bukan berarti nyerah loh, tapi justru bentuk penghargaan buat diri sendiri. Oke, nah sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua yang udah kita bahas tadi, kira-kira ada nggak satu perubahan kecil aja soal pilihan bra, atau mungkin soal waktu tanpa bra yang pengen Anda coba mulai hari ini? Ya, sebagai langkah awal gitu, buat lebih dengerin sinyal-sinyal dari tubuh Anda. Coba deh dipikirkan.